Pentingnya kita mengambil ilmu supaya kita tidak masuk ke dalam mazhab yang kelima. Mazhab yang pertama Imam An-Nu'man bin Thabit, mazhab Hanafi, Abu Hanifah. Yang kedua mazhab Malik bin Anas, Imam Maliki. Yang ketiga Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i. Yang keempat Imam Ahmad bin Ambal. Ada orang mazhab yang kelima namanya mazhab Ngawuriyah. Ngawur, sesuka hati dia saja. Maka adik-adik Masya Allah Tabarakallah, runut ilmunya. Dari mulai awal matan takrib, walaupun susunnya tak sama paling tidak, karena perbedaan-perbedaan sedikit, tapi masih dalam satu. Ada dari mulai matan takrib, fatul qarib, khatam dia, lalu kemudian naik ke atas i'anah, sampai kepada kitab besar Al-Mahalli, sampai kepada Majmu' Syarah Muhazzab dengan beberapa cabang-cabangnya. Runut inilah yang sekarang sedang dipelihara melalui yang disebut dengan Darul Lughah. Jadi saya berharap setiap adik-adik ini nanti, apa pesan Sayyidil Habib Sagaf tadi, bahwa setiap santri yang pulang menebarkan dakwah, mendirikan pondok. Karena kalau hari ini kita bangga Ustaz Abdul Somad pengajian tabligh akbar, yang mengenal Ustadz, yang mengenal Habib orang Indonesia itu cuma 15%. Sisanya kemana? Nonton bareng sepak bola, konser. Kalau peminum khamar begitu bangganya buat podcast mabuk, di depannya dijajarkan minuman keras dengan berbagai macam botolnya, slogannya mabuk sampai mati. Kenapa yang hebat nahu sarab khatam kitab tidak mengatakan mari ke jalan Allah? Nabi Muhammad SAW ketika menerima Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaqin iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Nabi tidak hanya sekedar di atas, Nabi turun ke bawah menemui Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu lainnya. Jadi tidak hanya berkecimpung dalam Darul Lughah, tapi kelanjutannya, what's next? Setelah selesai Darul Lughah ini apa? Kelanjutannya adalah Darul Lughah wat dakwah. Jadi kalau ada adik-adik hanya berkecimpung di kitab, nanti ditanya, itu dari mana? Dari dal. Karena nggak sampai wa. Darul Lughah. Hanya sekedar lughah. Wad dakwah. Tapi khutbah bukan dakwah. Tausiyah bukan dakwah, ceramah bukan dakwah. Ada yang mungkin setelah tamat dari Darul Lughah wa dakwah, dilihat jadwal khotib di kotanya, dia nggak ada. Dilihat pula dia nggak ada. Pas ditanya, ngapain tamat dari dakwah nggak berdakwah? Jangan tuduh dulu. Rupanya 10 masjid yang ada di kota itu dia yang mendirikan. Itu juga bagian dari dakwah. Nah, udah dia ngambil foto tadi. Saya kalau yang orang moto tuh ngambil, saya sengaja sedang lagi bagus. Apalagi ada Habib Ali, ada Habib. Kadang orang tukang moto ini di fotonya saya pas lagi pose tidak bagus. Gitu. Itulah yang membuat di komen macam-macam itu. Artinya apa? Orang di Darul Lughah wa dakwah ini bukan hanya sekedar belajar nahwu, sharaf, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, arud, qawafi, tapi juga fotografer pun dia paham. Nih, siapa yang mengelola TV, Dalwa TV? Siapa yang mengelola channel-channel ini semua? Bukan berarti dia, ini yang channel-channel tim media ini kan bukan orang luar didatangkan untuk menjadi pemain naturalisasi kan? Adik-adik semua kan? Artinya ilmu kemodernan. Enggak ada orang dari Darul Dakwah wal Lughah ini ketika ditanya, gimana kamu bisa syuting, editing dan uploading? Bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar.
Karena dia memahami bahwa ini adalah ilmu yang datang dari Allah.